kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama di dunia ini memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Agama yang paling banyak dianut oleh di dunia adalah Buddhisme, Kristiani, Hinduisme, Islam, Yahudi, dan Sikhisme. Terlepas dari hal tersebut, ternyata ada beberapa tempat yang dianggap paling misterius dan tempat-tempat tersebut berasal dari kisah-kisah agama di dunia. Bahkan hingga saat ini banyak ilmuwan di zaman modern yang masih berusaha untuk mencari dan membuktikan eksistensi dari tempat tersebut. Dan berikut daftar tempat paling misterius yang ada di kisah agama-agama di dunia. Sokotra, Pulau Dajjal. Kepulauan Sokotra yang terletak di antara Selat Guadabui dan Laut Arab disebut-sebut oleh para ahli sebagai Pulau Dajjal. Diketahui bahwa tempat ini terletak beberapa ratus kilometer di lepas pantai Yaman dan Somalia, serta menempatkannya pada posisi unik di tengah Samudra Hindia dan Laut Arab. Selain itu, pulau ini juga disebut sebagai salah satu tempat paling asing dan misterius di dunia. Sebuah laporan mengatakan bahwa pulau ini memiliki 825 spesies tumbuhan Socotra yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah pohon darah naga yang sangat langka yang bentuknya mirip dengan sebuah payung. Tidak hanya itu, pulau ini juga memiliki pohon sekulen raksasa yang masih satu spesies dengan pohon ketimun dan delima. Karena berbagai keragaman tumbuhan dan hewan yang unik pada pulau ini membuat UNESCO menjadikannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 2008. Diketahui bahwa sebanyak 40.000 orang menyebut pulau ini sebagai rumah. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang mencari nafkah dengan menggembala kambing, memancing, dan memanen mutiara. Nama Socotra sendiri dipercaya berasal dari istilah Sanskerta yaitu Diva dan Sukadana atau Pulau Kebahagiaan. Konon, tanah Socotra adalah tanah ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit orang Yunani dan Romawi di masa perang. Selain itu, getah pohon darah naga di Socotra pun juga sering dioleskan oleh gladiator sebelum bertempur untuk mempercepat penyembuhan luka mereka. Tidak hanya itu, Pulau Socotra juga merupakan tempat bagi para penyihir, jin, dan bahkan monster. Plato hingga Marco Polo menyatakan bahwa para penyihir Socotra adalah penyihir terkuat yang ada di dunia. Selain itu, di Pulau Socotra juga hidup spesies ular yang mampu terbang. Diyakini bahwa pegunungan pada pulau tersebut tersembunyi sarang phoenix dan burung rock yang merupakan burung besar yang digambarkan oleh Sinbad sang pelaut. Tembok Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisarkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, serta akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan kedua suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat Muslim. Ibnu Katsir menerangkan bahwa kedua suku ini adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh dari anak keturunan Yafits yakni nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh sebuah tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis atau wisatawan dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar China atau yang biasa dikenal dengan sebutan The Great Wall. Banyak orang yang menyangka bahwa inilah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Disebut-sebut Yajuj dan Majuj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang telah mereka taklukkan. Seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain bernama Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid meyakini bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain adalah tembok besar China tersebut. Di dalam bukunya adalah Syekh Hamdi yang sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok China adalah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Selain itu, ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok besar China. Pertama, tembok besar China terbuat dari susunan batu bata dan sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Istana Nabi Sulaiman. Sebagai umat muslim, kita tentu sudah mengenal siapa sosok Nabi Sulaiman alaihissalam dan diketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya serta memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya.
Kelebihan yang dimiliki olehnya adalah mampu bisa berbicara dengan seluruh binatang dan menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Oleh karena itu, ia terus berusaha memperluaskan wilayah kekuasaannya. Saat ia sedang mengumpulkan seluruh makhluk, dirinya tidak melihat burung-burung Hud. Oleh karena itu, ia memerintahkan burung-burung hudhud agar memberikan alasannya sehingga ia tidak datang pada acara yang sedang dilakukan oleh Sulaiman. Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud dan memberikan sebuah kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang besar yang dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah yang terletak di sebelah selatan kota Yaman. Mendengar cerita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta kepada salah satu yang hadir untuk berkenan mengecek kebenaran kisah Hud. Oh, maaf Pak, kau sedang apa prajurit? Pangkalanku di Warpes sedang diserang. Hudhud dan mengirimkan surat kepada Ratu Saba yang bernama Bilqis. Setelah menerima surat tersebut, Ratu Saba pun lantas mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba terjadi di sebuah negeri tua Saba yang berada di wilayah Yaman bagian selatan. Penelitian yang dilakukan terhadap reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu yang pernah berada di kawasan ini hidup antara 1000 hingga 950 sebelum Masehi dan melakukan perjalanan ke utara atau ke Yerusalem. Menurut sebagian riwayat, Saba adalah julukan yang diberikan kepada raja-raja yang memerintah di Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman alaihissalam atau Solomon memiliki sebuah kerajaan yang sangat istimewa. Para ahli mengatakan bahwa kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istana tersebut terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Diketahui bahwa pintu gerbang istana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam terbuat dari gelas. Dalam literatur bangsa Yahudi sendiri, istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon Temple atau Istana Kuil Sulaiman. Saat ini keberadaan Istana Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh dimakan zaman, kecuali hanya sebuah tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil tersebut dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan, dan konon pintu istana milik Nabi Sulaiman alaihissalam terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas serta warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Diketahui bahwa Istana Ratu Bilqis dan Istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu ada pula ruang pengadilan tempat tinggal para rahib, yaitu pintu masuk ke kuil, lapangan atau alun-alun, dan lain sebagainya. Istana Ratu Balkis. Saba adalah sebuah nama yang berasal dari kaum atau kerajaan yang berada di wilayah Yaman bagian selatan yang terletak di bagian barat daya semenanjung Arab pada 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Penamaan Saba sendiri diambil dari nama pendiri sekaligus raja pertama dari wilayah tersebut, yaitu Saba bin Yasjib dan bin Yarib bin Katan. Diketahui bahwa kerajaan Saba beribu kota di Syarwa dan saat ini puing-puing peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah barat laut kota Ma'rib. Dahulu kerajaan Saba dikenal sebagai kerajaan yang sangat makmur dengan hasil alamnya yang juga sangat melimpah. Para ahli mengatakan bahwa wilayah kerajaan Saba diapit oleh dua gunung wilayah Ma'rib dengan kebun-kebun subur yang ada di lembahnya. Kesuburan tanah kerajaan Saba disebabkan karena keberadaan bendungan Ma'rib dengan panjang 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Diketahui bahwa bendungan ini menjadi sumber air utama bagi penduduk kerajaan Saba untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Kisah kerajaan Saba sempat populer karena kisahnya berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat itu penguasa kerajaan Saba adalah Ratu Balkis yang memiliki paras cantik jelita, bahkan disebut-sebut sebagai yang tercantik di dunia. Sebelum mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis dan para penduduk kerajaan Saba menyembah matahari dan bintang-bintang. Namun setelah Ratu Bilqis mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, maka banyak kaum yang berbondong-bondong mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lokasi harta karun Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman alaihissalam atau juga dikenal dengan nama King Solomon atau Raja Salomo yang memerintah kerajaannya pada 965 sebelum Masehi dan 925 sebelum Masehi. Terkenal karena tiga hal yaitu kebijaksanaan, kekuasaan, dan kekayaannya yang sangat berlimpah ruah. Salah satu bentuk kekayaannya adalah istana indah yang dibangun oleh pasukan manusia, jin, dan juga para binatang. Kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam membuat banyak orang yakin bahwa masih ada harta karun yang disembunyikan. Salah satu peninggalan atau harta milik Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebuah tabut perjanjian atau Ark of the Covenant yang menjadi salah satu artefak paling dicari dari masa Nabi Sulaiman. Diketahui bahwa tabut ini berupa sebuah kotak kayu berisi dua loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas Saint Andrew mengatakan telah berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels atau Risalah Kapal. Berdasarkan teks tersebut, ia mengatakan bahwa kuil Solomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Selain itu, teks tersebut juga memuat daftar harta karun milik Nabi Sulaiman alaihissalam, mulai dari ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci yaitu tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun milik Nabi Sulaiman alaihissalam adalah tabut perjanjian, yaitu sebuah peti bersepu emas yang usianya sekitar 3.000 tahun. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki sebuah cincin yang sungguh berharga. Tidak hanya nilainya yang tinggi, namun cincin tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis, yaitu bisa mengendalikan roh dan setan. Bahkan desas-desus lintas zaman menyebutkan barang siapa yang berhasil memiliki cincin tersebut, maka ia akan jadi penguasa dari dunia ini. Tidak hanya tabut dan juga cincin, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diketahui memiliki sebuah tambang yang menjadikannya sangat kaya raya. Hal ini berhasil diungkap oleh seorang arkeolog bernama Nelson Gleig yang telah berada di tambang Sulaiman di wilayah Grand Rift Valley dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Menurutnya lokasi ini diduga merupakan tambang harta milik Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun tambang-tambang tersebut tidak dipenuhi oleh emas atau permata, melainkan penuh dengan biji tembaga yang menurut Gleig adalah sumber dari kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam zaman dahulu.